Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di dalam video kali ini saya akan melakukan trading di broker Quotex ya, dan menjelaskan strategi yang akan saya gunakan kepada Anda semuanya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang strategi hitungan candlestick ketujuh dengan bantuan salah satu indikator yang menurut gue bagus banget ya di broker Quotex ini. Nah, jadi buat kalian yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini ya. Nah, di sini di broker Quotex ini kemarin saya melakukan deposit sekitaran 100 juta. Pada hari Sabtu saya deposit 50 juta dan pada hari Minggu saya melakukan deposit 50 juta per 25 juta ya. Nah, kemudian di sini di dalam video ini saya sudah menjelaskan ya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan bahwasanya di sini saya modal 100 juta, kemudian udah WD sekitaran 30 juta ya. Dan sekarang selalu 137 juta, jadi belum balik modal ya. Nah, sekarang saya akan melakukan trading, menjelaskan strategi, kemudian berusaha untuk balik modal dulu gitu ya. Karena ini modal yang cukup ideal ya, 100 juta, kemudian baru WD 30 jutaan, jadi kita akan mencari membalik modal dulu ya, jangan mencari cuan dulu. Gimana caranya supaya kita balik modal setelah modal udah ketarik semuanya 100 juta, baru kita di situ mencari cuan yang sesungguhnya. Jadi sekarang total profit itu baru 67 juta ya. Nah, ini 137 juta tambah 30 juta berarti 167 juta ya. Oke guys, di dalam video ini saya akan menjelaskan strategi hitungan candlestick ketujuh dengan bantuan indikator fraktal ya. Nah, ketika diklik nanti akan langsung muncul tombol-tombol atas dan bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Cara menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh di broker Quotex ini menjadi sangat gampang banget gitu loh. Apalagi strategi hitungan candlestick ketujuh ini adalah strategi favorit saya saat saya terjun ke dalam dunia trading ya. Waktu dulu saya awal-awal trading itu kalau nggak salah ngejelasin strategi itu strategi hitungan candlestick ketujuh ya. Maka daripada itu sampai sekarang saya umur udah 3 tahun trading, strategi hitungan candlestick ketujuh ini masih top, pokoknya mah top banget ya. Oke, sebelum ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, bantu subscribe channel YouTube ini ya, agar semakin berkembang. Kemudian buat kalian yang ingin join ke dalam grup VIP saya ya, grup VIP untuk grup Quotex ini, persyaratannya sudah tertera di setiap deskripsi setiap video saya. Kalian cukup registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi video saya agar mendapatkan bonus deposit. Lakukan deposit minimal 200 ribu rupiah ya, 15 dolaran lah. Kemudian kalian konfirmasi, screenshotkan ke dalam WhatsApp saya. Nanti WhatsApp admin saya akan mengundang kalian ke dalam grup VIP Quotex ya, yang di dalamnya ada analisa bareng, kemudian ada edukasi dan juga ada rekomendasi market untuk ditradingkan ya guys ya. Jadi gratis ya, saya tidak meminta uang kepada Anda. Jadi ketika Anda melakukan registrasi dan deposit itu untuk Anda sendiri ya. Oke, mari kita lanjut. Indikator fraktal ini memberitahukan kepada kita area-area titik tertinggi di candlestick ya, dibentuk candlestick, dan juga area-area titik terendah di dalam candlesticknya juga. Jadi bukan berarti nih ya, jangan salah baca kalau misalkan sekarang ada muncul nih ya tombol yang seperti ini, tombol up-nya yang warna hijau ini, maka kalian di sini harus open buy, bukan ya guys ya. Tapi ini adalah menandakan titik tertinggi candlestick atau harga pada sesi tersebut gitu ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke market yang lagi sideways ya, yang tidak banyak doji-doji seperti ini. Kalau misalkan nggak ada momen, jadi kita akan scroll ke area belakang. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke dalam salah satu market, kemudian ketika masuk ke dalam salah satu market tersebut, dia tidak cenderung kuat naik atau cenderung kuat turun ya. Kalaupun dia sedang bergerak turun ke bawah seperti ini, itu perjalanannya candlesticknya tidak merah semuanya ya. Jadi ketika turun ada aja di sini misalkan nyempil candlestick yang berwarna hijau. Nih misalkan di sini dia lagi turun. Nah, ketika turun ini nggak langsung merah semuanya, tapi ada candlestick hijau-hijau yang muncul. Nah, ini adalah momen strategi hitungan candlestick ketujuh. Nah, apabila misalkan kan hitungan candlestick ketujuh ini, apabila candlestick yang keenam menjadi candlestick yang berwarna hijau, maka candlestick yang ketujuh akan
warna merah atau berlawanan arah. Begitu juga sebaliknya, apabila candlestick yang keenamnya menjadi candlestick yang berwarna merah, maka candlestick yang ketujuh akan menjadi candlestick yang berwarna hijau yang berlawanan arah. Bagaimana menghitungnya? Nah, ketika si tren ini sudah kuat naik seperti ini, kemudian ada tanda muncul indikator fraktalnya. Aduh, malah ke scroll ke depan ya. Nah, misalkan sorry, mana sih tadi? Nah, di sini indikator fraktalnya muncul di sini ya, yang menandakan area titik tertingginya, maka kita bisa menghitung awal mula candlestick yang pertamanya itu di sini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candlestick di sini yang keenamnya menjadi candlestick yang berwarna hijau, maka di candlestick yang ketujuh ini kita bisa membuka perdagangan sell selama 1 menit di detik 00 ya, open posisi berlawanan arah. Kemudian di sini dia ada muncul lagi. Nah, di sini juga kita bisa menghitung lagi ya, bisa menghitung lagi candlestick untuk yang ketujuhnya. Nah, di sini kita menghitung awal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini candlestick yang keenamnya menjadi candlestick yang berwarna hijau, kemudian candlestick yang ketujuhnya akan berlawanan arah, dan di sini kita bisa membuka perdagangan sell selama 1 menit ya, open berlawanan arah. 1 menit di detik 00, jangan di detik lebih lebih 2 detik atau 3 detik. Kan di sini open posisinya bisa 1 menit lebih 2 detik, open posisi lebih 30 detik dan lain-lain. Kita harus pas. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya, kita scroll ke belakang, karena ini saya saat masuk ke dalam marketnya posisinya lagi kuat turun nih. Ini bukan momen strategi hitungan candlestick ketujuh. Apalagi kalau misalkan banyak doji-doji yang seperti ini guys, silahkan hindari, kalian jangan menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh. Karena doji ini nih ya, doji itu adalah salah satu candlestick yang harga pembukaan sama harga penutupan itu di harga yang sama. Dan candlestick doji ini tidak memiliki warna sebenarnya ya, tidak memiliki warna. Nah, kalau misalkan candlestick yang asli itu seperti ini. Nah, misalkan ini kan pembukaannya dari atas nih. Nah, dari sini kalian perhatikan, saya cobain gambar ya. Nah, ini candlestick itu ciri-cirinya kalau misalkan pembukaannya ini di sini. Aduh, sorry, salah. Kita hapus dulu. Nah, di sini ini pembukaannya di sini ya, pembukaannya di sini, terus dia turun ke bawah dan penutupannya di sini. Terjadilah candlestick yang berwarna hijau. Kalau misalkan candlestick yang berwarna merah ya, sorry. Nah, terus di sini nih, di bagian sini itu pembukaannya di bawah ya. Kalau misalkan candlestick yang hijau, pembukaannya itu di bawah dan penutupannya di atas. Ini adalah candlestick yang pergerakan harga naik. Tapi kalau misalkan candlestick doji itu dia bukanya di sini. Nih, lihat yang ini, candlesticknya pembukaannya di situ dan penutupannya juga di situ juga. Jadi ini tidak disarankan untuk menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh menghitung candlestick doji ya guys ya. Jadi silakan di skip saja, cari di momen atau di market yang lain. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Ini masih sideways. Nah, ini kan candlestick ketujuh. Jadi ini muncul lagi dan di sini kita bisa menghitung candlestick ketujuh lagi nih. Bentar ya. Kita hitung lagi. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di candlestick ke-6-nya di sini menjadi candlestick yang berwarna hijau, di candlestick ke-7-nya akan menjadi candlestick yang berwarna merah ya, berlawanan arah. Maka daripada itu di sini kalian bisa membuka perdagangan sell selama 1 menit di detik 00. Ini muncul lagi, itu lagi ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ketika kalian mengalami kerugian ya, candlestick ketujuhnya tidak berlawanan arah, maka di sini momennya sudah habis ya, sudah habis dan dicari lagi di momen-momen yang lain. Misalkan di sini muncul lagi, jangan dulu open posisi kalau lagi ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini momennya kita hitung lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gagal. Jadi ini bukan momennya. Jadi kalau misalkan kalian dalam satu market sudah menemukan 3 kali profit menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh, maka di situ disarankan untuk mencari momen-momen di market yang lain atau di beberapa jam kemudian ya. Nah, kalau misalkan lagi kayak gini ya, posisinya kan lagi kuat turun nih ya, kalau misalkan kita lihat. Nah, jangan menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh ya guys, kalau misalkan kondisi marketnya sedang seperti ini. Nah, di sini saya akan coba-coba mencari momen-momen ya. Kita akan cari momen-momen strategi hitungan candlestick ketujuh. Nah, kalau misalkan kayak gini nih guys ya, ketika dia naik
ketika dia naik di sini tidak ada nyempil candlestick ketujuh, tidak ada yang nyempil gitu candlestick yang berwarna merahnya, ini bukan momennya. Tapi kalau misalkan seperti ini ada yang nyempil, kita coba hitung ya, 1 2 3 4 5 6 tuh candlestick yang keenamnya menjadi candlestick yang berwarna merah, maka candlestick ketujuhnya akan menjadi candlestick yang berwarna hijau yang berlawanan arah. Kita bisa open posisi buy ya. Jadi kalau misalkan ini nih ciri-ciri momennya, kalau dia turun lagi bergerak turun seperti ini, kemudian ada nyempil nih candlestick yang berwarna hijau ini, kalian ini adalah momen strategi hitungan candlestick ketujuh. Nah sebaliknya kalau misalkan ketika dia naik seperti ini, kemudian tidak ada nyempil nih candlestick yang merah-merahnya, maka ini bukan momen untuk candlestick ketujuh. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan ada candlestick yang panjang seperti ini tidak direkomendasikan untuk menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh karena ini termasuk dari kuatnya harga penurunan ya, seperti itu. Mari kita cari ya di market Euro Jepang Yen. Nah, ini nih 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Aduh, kelewat guys momennya. Ini ketika dia turun ada nyempil nih candlestick yang warna hijaunya. Maka kalau tadi saya masuk ke sini ya, ketika saya tadi nggak kesana kesini gitu kan, nggak pilih market, ini tadi saya harusnya udah open posisi sell di sini selama 1 menit. Tapi nggak apa-apa, kita cari lagi di market yang lain. Nah ini nih guys ya, ada penyempilan seperti ini, tapi kita tunggu dulu karena di sini ada candlestick yang berwarna merah yang panjangnya ini menggambarkan strong ya, sedang strong AUD/USD untuk melakukan penurunan seperti itu. Oke, di sini kita akan menambahkan beberapa market ya, AUD CHF, USD CHF yang persentasenya 70% ke atas, Euro CHF, apalagi ini GBP Jepang Yen. Ya, GBP CAD juga kita tambahin lagi GBP CAD. Oke. Nah, kita masuk ke dalam market GBP CAD ya. Ini adalah momen untuk strategi hitungan candlestick ketujuh. 1 2 3 4 5 6. Telat ngitung. Oke, di sini harusnya saya udah open posisi sell ya di market GBP CAD karena saya telat ngitungnya 1 2 3 4 5 6. Nih candlestick yang keenamnya menjadi candlestick yang berwarna hijau, candlestick yang ketujuhnya langsung berwarna merah ya. Kalau misalkan open posisi sell tadi udah profit. Nah ini juga sama 1 2 3 4 5 6. Sekarang candlestick yang keenamnya. Kenapa saya ini nyebut momen strategi hitungan candlestick ketujuh? Karena posisinya saat dia turun ada candlestick yang berwarna hijau yang nyempil di area saat dia melakukan penurunan. Ya, seperti itu. Kita lihat. Tapi kalau misalkan di sini jadi doji ini ya, gagal nih momennya. Saya akan open posisi 1% dari saldo saya. Kita coba lihat ya. Ini kalau jadi doji gagal nih. Oke, jadi candlestick yang berwarna merah. Di sini saya langsung open posisi buy selama 1 menit sebesar Rp1.365.000 ya, 1% dari saldo lah. Kemudian di Euro CHF, nah di Euro CHF juga ini lagi momen kayaknya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, yang ketujuhnya gagal. Biasanya kalau misalkan yang ketujuhnya gagal, di yang ke-8 ini akan menjadi yang berwarna hijau ya. Mari kita tunggu. Nah, langsung naik ke atas di GBP Jepang Yen. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian lihat juga di Euro CHF ya, masih nyempil-nyempil. Ini candlesticknya 20 detikan lagi. Dan open posisi di Euro CHF 30 detikan lagi. Oke guys, mantap banget. Profit ini mah ya. Udah jauh gini. Aduh, diledot. Agresif nih pergerakannya. Ini ada kemungkinan jadi doji nih. 3, 2, 1. Oke, balik modal. Balik modal ya untuk di GBP Jepang Yen jadi doji guys. Untung tidak digocek ya. Kita tunggu yang Euro CHF, masih tersisa waktu 10 detikan lagi. Euro CHF juga sama di sini jadi doji ya guys. Jadi doji. Kita tunggu. 3, 2, 1. Balik modal lagi. Balik modal ya. Balik modal. Nah, kita tunggu 1 2 3 4 5 6 7. Oke, di sini langsung di sini saya open posisi sell di market AUD CHF ya. Ini lagi sideways posisinya secara singkat ya, ini lagi sideways. Dan di sini saya open posisi sell selama 1 menit, 1% dari modal saya. Menghitung candlesticknya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candlestick yang ke-6-nya menjadi candlestick yang berwarna hijau
dan candlestick ketujuhnya akan menjadi candlestick yang berwarna merah ya. Ini kalau saya open posisi 00, saya sudah profit ya. Tapi dikarenakan di sini saya telat, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalkan loss, berarti ya kalian jangan open posisi di pertengahan ya. Direkomendasikan untuk open posisi secara tepat waktu. Oke, dan di sini ada lagi nih, ini ada muncul lagi indikator fraktalnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang baru candlestick yang kelima. Sambil keliling-keliling ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, belum. Kita hitung lagi. Oke, di sini ada candlestick yang berwarna hijau yang nyempil ya. Kita hitung juga 1, 2, 3, 4. Oke, belum guys. Dan di AUD CHF, alhamdulillah saya mendapatkan keuntungan ya. Ini AUD CHF saya mendapatkan keuntungan. Jadi Rp2.444.000, lumayan. Semangat ya untuk trading, membalikan modal dulu nih. Mudah-mudahan di broker ini gue bisa profit cukup lumayan besar ya, sampai miliaran. Kemarin kan pernah di broker lain trading $7.000, $5.000 ya. Profit sekitar 4M, dan mudah-mudahan bisa balik modal di broker ini ya. Karena gue suka banget nih sama broker ini guys. Enak banget dilihatnya, dipakainya. Oke, kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang candlestick yang ke-6. Kita lihat candlestick ke-6 akan menjadi apa? Akan menjadi candlestick warna apa? Apakah strategi hitungan candlestick ke-7 ini strategi tebak-tebakan? Tentu saja bukan guys. Strategi hitungan candlestick ke-7 ini adalah strategi yang menyamakan antara sifat market yang telah terjadi. Karena sesuatu hal yang sudah terjadi di market di waktu yang sebelumnya, maka akan terjadi lagi di waktu yang akan datang. Makanya saya dulu waktu nguliknya itu ngitung-ngitung terus kan, ngitung-ngitung candlestick, oh ternyata terjadi terus gitu. Makanya ini adalah sebagian analisa dari teknikal ya. Nah, di sini saya langsung open posisi buy nih selama 1 menit di market AUD CHF, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini juga saya akan open posisi buy di market AUD USD selama 1 menit, 1% dari modal saya ya. Nah, di sini ini kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Candlestick yang ke-6 ya, di sini menjadi candlestick yang berwarna merah, maka di candlestick ke-7 diprediksikan akan menjadi candlestick yang berwarna hijau. Kita tunggu. Dan juga kita masuk ke dalam AUD CHF ini. Kalau misalkan loss, di sini saya akan kompensasi open posisi